Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Kita di pagi ini marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baiklah, peserta didik semuanya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, berarti kita hari ini dapat melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, untuk mengecek kesiapan kita dalam belajar, coba berdiri dulu. Itu bagaimana kerapiannya, ditengok kiri kanan. Jika ada sampah tolong diambil. Dikta Asyura, Gus Irma Badra Kusnovi, Sajuana Najwa, Farid Febriandino, Idul Akbar, Jasmine Salsabila, Khairul Bashar, Khairul Nisa, Maulana Dikri, Maulinaya, Maya Puspita, kita sama-sama sudah menyanyikan lagu nasional. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti setelah menyimak penjelasan melalui PowerPoint, kalian mampu mengidentifikasi besaran dalam gerak lurus berubah beraturan dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan melalui PowerPoint, kalian mampu mengidentifikasi besaran-besaran dalam gerak vertikal dan gerak jatuh bebas dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati video dan PowerPoint serta menggali informasi dari bahan ajar dari buku pegangan, itu kalian mampu menganalisis perbedaan karakteristik gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas dengan depan. Inilah tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita lanjut untuk materi kita yaitu gerak vertikal, minggu kemarin pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang gerak lurus. Masih diingat gerak lurus? Bagaimana dikatakan gerak lurus pengertiannya? Gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan. Iya, ada lain yaitu gerak pada lintasan yang lurus, kecepatannya tetap atau konstan. Kemudian pada gerak lurus kita melihat kemarin ada beberapa besaran, yaitu ada yang namanya
Kemudian kita lihat untuk gerak vertikal. Ini coba disimak tayangan video. Perhatikan benda ini. Jika benda terlepas dari ikatannya, benda terjatuh karena pengaruh daya tarik gravitasi bumi. Tidak ada daya lain yang bekerja pada benda selain daya gravitasi. Gerak seperti ini disebut gerak jatuh bebas. Sebelum jatuh, yaitu saat benda berada pada posisi tertinggi atau maksimum, benda dalam keadaan diam. Berarti kecepatan awal benda yaitu V0 sampai 0. Sedangkan kecepatan benda sama dengan kecepatan gravitasi atau nilai A sama dengan G. Jadi gerak jatuh bebas termasuk gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan sebesar G. Pada posisi tertinggi atau H maksimum, kecepatan benda sama dengan 0. Sedangkan pada posisi terendah atau H sama dengan 0, kecepatan benda bernilai maksimum. Selanjutnya, gerak vertikal ke atas. Jika sebutir peluru ditembakkan lurus ke atas, pada tinggi maksimum peluru berhenti sesaat, kemudian terjatuh kembali ke tanah. Agar dapat bergerak ke atas, benda harus mempunyai kecepatan awal. Jadi pada posisi awal saat peluru ditembakkan, kecepatannya bernilai maksimum. Selama bergerak ke atas, kecepatan peluru terus berkurang, sehingga pada ketinggian maksimum kecepatannya sama dengan 0. Jadi gerak vertikal ke atas termasuk gerak lurus berubah beraturan dengan perlambatan sebesar G. Pada posisi terendah atau H sama dengan 0, kecepatannya bernilai maksimum. Sedangkan pada posisi tertinggi atau H, Sayang, sekarang coba dilihat maksimum. Mungkin ada yang lain? Gaya tarik. Karena kita berada di bumi, berarti gaya tarik bumi. Nah, dengan persamaannya PT sama dengan P0 kurang G dikali T. Kemudian ini untuk kecepatan ya. PT itu untuk kecepatan. Kemudian ketinggian yaitu H sama dengan P0 dikali T kurang per 2 GT kuadrat. Maka pertamaannya adalah PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat kurang 2GH, di mana P0-nya dinyatakan sebagai kecepatan awal yang satuannya meter per sekon. Kemudian G sama dengan kecepatan gravitasi yang satuannya meter per sekon. Ya, ini ada penilaiannya, yaitu dari sikap, cara kita beraktivitas bekerja. Setelah hasil LKPD nanti ada juga penilaiannya kepada penilaian individu, ada soal individu nanti dikerjakan. Kita berdiskusi pada pembelajaran yang lalu, kita kan sudah ada kelompok, sudah bagi kelompok. Jadi untuk pertemuan kali ini coba duduk seperti kelompok yang telah kita bagikan pada pertemuan yang lalu. Sudah dikerjakan LKPD, dibaca dulu LKPD-nya, dipahami, nanti baru dikerjakan. Dibaca dulu ya, ada petunjuknya, ada metodenya.
ketiga? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Sudah dipahami materinya ya. Kemudian dilakukan percobaan. Silakan masing-masing dilakukan percobaan dengan bahannya. Ada sendok, kemudian kertas, kemudian ada bola. Silakan didemonstrasi dan oleh satu anggota kelompok dan anggota lain dapat dilihat apa yang diminta dari hasil demonstrasi tersebut. Dalam mengerjakannya itu dipahami ya dari permintaan NKPD, karena di situ ada juga gerak jatuh bebas, ada gerak vertikal bawah. Kalau sudah siap, kita akan melakukan presentasi hasil kerja kelompok ya. Jadi kita minta kelompok yang mana dulu? Presentasi pertama, hasil kerjanya hari ini kelompok mana dulu? Ada yang bersedia untuk bangun pertama mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Sadi, perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Baiklah, kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Lakukan percobaan berikut. A. Menjatuhkan sendok dan selembar kertas secara bersamaan dari ketinggian yang sama tanpa diberikan kecepatan awal atau dari keadaan diam. Benda mana yang terlebih dahulu menyentuh lantai? Jelaskan mengapa. Dari hasil percobaan kami yang tadi, baiklah, saya akan menjelaskan dari awal. Yang pertama, menyentuh lantai adalah sendok, karena dalam gaya gravitasi semua benda di permukaan bumi mengalami percepatan gravitasi yang sama. Yang menyebabkan benda jatuh berbeda adalah hambatan. Ini terjadi ketika sendok dijatuhkan bersamaan dengan kertas. Karena kertas terjatuh lebih lambat karena terhambat oleh udara. Baiklah, saya akan memaparkan materi kami di papan tulis. Baiklah, ini adalah hasil dari pemaparan soal yang saya bacakan. Dan selanjutnya, seorang anak berdiri di tepi tebing setinggi 75 meter dan melempar sebuah batu secara vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon seperti gambar di bawah. A. Berapa lama waktu yang dibutuhkan batu untuk sampai di dasar tebing? Silakan yang bertanya kepada saya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Perwakilan dari kelompok itu ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah yang dimaksud gerak vertikal bebas? Baik, terima kasih. Apa saja karakteristik dari gerak jatuh bebas?
Dan dapatkah gerak jatuh bebas dianggap sebagai gerak lurus berubah beraturan? Tanggapan dari pertanyaan tadi, silakan dari kelompok 4. Yang soalnya apa karakteristik dari gerak jatuh bebas dan dapatkah gerak jatuh bebas dianggap sebagai gerak lurus berubah beraturan? Jawaban dari kelompok kami adalah karakteristik dari gerak jatuh bebas adalah tidak ada kecepatan awal, atau dengan kata lain kecepatan awal dari benda yang mengalami gerak jatuh ini adalah nol, atau V sama dengan nol. Dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud gerak vertikal tersebut? Jawaban dari kelompok kami, gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal, hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Semua benda yang melakukan gerak jatuh bebas mendapatkan percepatan yang sama besar, yaitu sebesar percepatan gravitasi bumi yang diberi simbol G. Kelompok 1 mau tampil, silakan tampil kelompok 1. Kelompok lain coba dilihat pembahasan ataupun hasil diskusi dari kelompok 1. Nanti jika ada tanggapan ataupun yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Rahmiati, saya perwakilan dari kelompok 1 ini presentasikan hasil kerja kelompok kami. Adalah yang pertama, contoh alat dan bahan, sendok, kertas, bola. 1. Lakukan percobaan berikut. A. Menjatuhkan sendok dan selembar kertas secara bersamaan dari ketinggian yang sama tanpa diberi kecepatan awal. Dari keadaan diam, benda mana yang terlebih dahulu menyentuh lantai? Jelaskan mengapa. Baiklah, jawaban dari kelompok kami adalah benda yang lebih dulu menyentuh tanah adalah sendok. Karena bukan karena massa kertas yang lebih kecil, tetapi kertas terhambat oleh gesekan udara. Kecepatan gravitasi di seluruh permukaan bumi nilainya sama, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Artinya semua benda yang dilepaskan di atas permukaan bumi akan mengalami percepatan yang sama, tidak peduli berapapun massanya. Kemudian dari hasil paparan kelompok 1, ada tanggapan dari kelompok lain? Dari kelompok 4 ada tanggapan, silakan. Kelompok 1 coba dicatat. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang membedakan gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal? Oke. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Soalnya adalah, apa yang membedakan gerak satu bebas dengan gerak vertikal? Jawabannya, pada saat gerak vertikal ke bawah memiliki besaran kecepatan, sedangkan gerak pada jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal. Apakah bisa diterima? Silakan kelompok 3 untuk menyelesaikan atau menyelesaikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi pembelajaran adalah gerak vertikal. B. Selembar kertas yang diremas kemudian dijatuhkan kembali bersamaan dengan sendok tanpa diberi kecepatan awal dari keadaan diam dari ketinggian yang sama. Benda mana yang terlebih dahulu menyentuh lantai? Jawaban dari kelompok kami adalah sendok dan kertas akan jatuh secara bersamaan disebabkan hambatan udara pada kertas akan mengecil dan hasilnya sama dengan hambatan udara pada sendok dan percepatan gravitasi yang sama. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Apakah gerak jatuh bebas dapat terjadi tanpa dipengaruhi oleh massa dan faktor? Apa saja yang dapat dipengaruhi gerak jatuh bebas tersebut? Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertanyaannya adalah, apakah gerak jatuh bebas dapat terjadi tanpa dipengaruhi oleh massa? Dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi gerak jatuh bebas tersebut? Jawabannya adalah, gerak jatuh bebas adalah gerakan suatu benda yang terjadi karena pengaruh gaya gravitasi dan dijelaskan dalam hukum kedua Newton. Artinya, gerakan benda tersebut hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi tanpa ada pengaruh gaya lain atau termaksud massa benda.
faktor yang mempengaruhi gerak benda saat jatuh adalah hambatan udara, luas permukaan benda, dan gaya gravitasi. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan hasil praktikum dari kelompok kami, yang dimana pertanyaannya berdasarkan percobaan di atas, apakah masa benda mempengaruhi waktu sampainya benda ke tanah? Jawab, masa tak berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan benda saat sampai ke tanah. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas pengertian. Perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan gerak vertikal ke atas. Jawabannya adalah gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu. V0 tidak sama dengan 0. Benda pada setiap kedudukannya selalu mengalami percepatan tetap, yaitu percepatan gravitasi yang selalu berarah ke bawah. Maka kelompok 3 dapat diterima. Nanti mempresentasikan ke empat kelompok. Kita ucapkan terima kasih banyak hasil kerja kelompok hari ini yang luar biasa, begitu semangatnya. Kemudian bagaimana pengajaran kita dengan berdiskusi kelompok pada hari ini, menyenangkan atau tidak? Bagaimana? Seandainya di pertemuan selanjutnya kita buat diskusi seperti ini lagi, setuju nggak? Setuju. Baik, sekarang dikumpulkan LKPD-nya masing-masing kelompok. Untuk penilaian pengetahuan, kita akan diberikan tugas individu, ya. Soalnya nanti dikerjakan di rumah, nanti di pertemuan selanjutnya itu dibawa hasil kerjanya. Bapak bagi. Kemudian mari sama-sama kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai masalah gerak vertikal. Nanti sama-sama kita telah mengetahui pada gerak vertikal adanya gerak lurus berubah beraturan yang disebut GL. Kemudian ada gerak vertikal ke atas. Kemudian ada gerak vertikal ke bawah. Dan yang terakhir adalah gerak jatuh bebas. Sudah bisa dipahami? Sudah. Untuk pertemuan selanjutnya materi kita adalah mengenai gerak malaikat beraturan. Berdoa masing-masingnya dalam hati kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah.